Kita lanjutkan pembahasan kemarin yang disampai langkah kedua, menjurnal data transaksi akuntansi. Jadi ini contohnya. Ya, ini general ledger ya, jurnal umum. Sudah dijelaskan, jurnal umum itu untuk mencatat semua transaksi yang tidak rutin terjadi ya. Kalau rutin terjadi ada jurnal yang khususnya. Jadi di kolom pertama adalah tanggal ya. Jadi biasanya disebut jurnal umum PT ABC Maret 2021. Sehingga di kolom ini tinggal ditulis adalah tanggalnya. Jadi bulan tahun sudah tidak tampak di kolom ya. Nah, itu alternatif yang lebih bagus. Kolom berikutnya itu adalah nama akunnya dan penjelasannya kalau ada. Ya. Kolom berikutnya itu adalah kode rekening ya, kode akunnya ya, atau disebut rekening referensinya apa. Kemudian ini adalah nilainya, kolom debit dan kredit sesuai persamaan akuntansi yang kemarin dibahas. Lalu supaya bisa ditelusuri kembali, setiap halaman itu diberikan nomor ya. Ini jurnal halaman ke-16 misalkan ya. Di sini tanggal 2 Januari ada pembelian peralatan ya. Kode rekeningnya 150 karena ini termasuk akset. Ya. Karena dibeli, otomatis akset ini bertambah. Jadi akset bertambah, catatnya di kolom debit ya. Pembelian harus dibayar ya, bayar pakai uang tunai cash, itu adalah kode rekeningnya 101. Ini yang paling lancar ya. Bayarnya karena bayar berarti apa, kasnya berkurang, jadi catat di kredit karena sama-sama akset ya. Jadi kalau bertambah di debit, kurang di kredit. Kemudian not payable ya, piutang dagang, karena dia tidak membayar lunas berarti masih ada hutang dagangnya. Hutang dagang kodenya 215 ya, 10.000 US ya. Jadi kalau diperhatikan ini akan balance, akan seimbang kalau kita totalkan ya. Nah, jadi di jurnal umum kita catat sesuai urutan kronologis terjadinya transaksi ya. Nah, jadi dicatat terus sambung. Oke. Setelah dibuat jurnal, langkah berikutnya yang ketiga adalah memposting ke buku besar ya. Posting artinya mengirimkan kalau kita terjemahkan. Jadi proses memindahkan data transaksi dari jurnal ke buku besar. Jadi ini adalah proses pemindahan yang kedua ya. Sebelumnya dari memorandum book ke jurnal, sekarang dari jurnal ke buku besar. Sama seperti jurnal, buku besar ada dua jenis ya. Buku besar umum untuk mencatat semua rekening tersendiri ya. Jadi masing-masing rekening dicatat di buku per halamannya satu rekening ya. Jadi dikelompokkan menurut jenis rekening. Bagian paling awal itu akset ya. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 3 sampai habis ya. Jadi buku itu memang besar ukurannya, maka dinamakan buku besar. Lalu jenis yang kedua, buku besar tambahan. Nah, ini tidak mutlak ada. Kenapa? Berfungsi untuk menjelaskan rekening di buku besar umum yang perlu penjelasan lebih mendetil. Ya, misalkan kita pembeliannya dilakukan secara angsuran. Nah, kita bisa jelaskan ya, angsuran yang keberapa ya, kapan bayarnya, sisa angsurannya berapa. Karena kalau dicatat semua di buku besar ya, keterangannya tidak akan muat. Jadi catat di buku besar tambahan ya. Jadi segala sesuatu yang keterangan yang mau dituliskan berhubungan dengan transaksi yang dimaksud bisa dicatat di buku besar tambahan ya. Referensi rekening, kode rekening dalam jurnal dan buku besar digunakan untuk memastikan adanya jejak audit trail yang memungkinkan melacak tiap transaksi dari awal proses akuntansi sampai akhir dalam bentuk laporan keuangan. Artinya kita bisa mencari kembali ya. Jadi dari laporan keuangan kita balik sampai ke detailnya yang memorandum, itu bisa ditelusuri karena kita menggunakan kode rekening ya. Nanti kita bisa balik.
Dan di jurnal tadi sudah dijelaskan ada nomor halaman, jadi gampang dicari kembali ya. Oke, ini adalah contoh dari buku besar yang umum ya, yang bukan tambahan. Jadi biasanya disingkat dari GL, General Ledger, buku besar umum. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, ini sudah dicatat sesuai nomor akunnya, nomor rekeningnya. Dan dicatat menurut urutan seperti di halaman atau buku kode rekening, mulai dari yang paling lancar aksesnya ya, kemudian hutang dan seterusnya. Nah, jadi ini dicatat. Jadi hampir sama dengan di jurnal, hanya sekarang per kode rekening. Ya. Ini. Jadi ini tanggal 1 Januari, tanggal 1 itu adalah saldo awal. Nanti kita akan lihat bagaimana menyiapkan saldo awal ini ya. Ini saldo awal, tanggal 2 ada transaksi ya, diambil dari jurnal halaman ke-16. Nah, jadi nanti kita bisa telusuri kembali ya. Jadi kalau mau tulis juga boleh, tapi kalau hanya ringkasan nomor halaman jurnal juga silakan ya. Jadi tercatatnya seperti ini. Yang peralatan juga sama ya. Ini saldo awalnya, ini ada transaksi karena tadi ada pembelian. Yang tunaikan tadi ada pengeluaran ya. Jadi catatnya sesuai kolomnya ya. Hutang dagang ya. Tadi juga masuknya di kolom kredit ya. Nah, jadi ini akan nampak ya. Catat sampai semuanya selesai sesuai periodenya. Kalau bulanan ya catat selama 1 bulan. Setelah buku besarnya selesai ya, kita lanjutkan proses berikutnya adalah menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, neraca itu sudah harus nampak keseimbangannya ya, yang namanya neraca timbangan. Disiapkan di akhir periode setelah semua jurnal transaksi dicatat dan dipindahkan ke buku besar. Jadi bisa bulanan ya, umumnya orang mengerjakannya secara bulanan. Merupakan saran yang tepat untuk mengecek apakah jumlah debit dalam buku besar itu seimbang ya, debit kreditnya seimbang tidak. Oke. Jadi ini ya contohnya, unadjusted trial balance ya. Jadi adalah neraca saldo yang belum disesuaikan, unadjusted ya. Nah, ini akhir tahun. Di neraca sama aturannya dengan buku besar, urutannya sesuai dengan persamaan akuntansi ya, mulai dari aset, kewajiban, modal ya. Ini pendapatan, biaya. Ya, ini selalu dikelompokkan seperti ini, lalu buat sesuai di buku kode rekening ya. Di halaman kode rekeningnya, mulai dari yang paling lancar sampai yang tidak lancar ya, ikut. Jadi urutannya tidak dibolak-balik, selalu sama. Ya. Jadi dipindahkan dari buku besar angkanya ini. Jadi dilihat di buku besar yang terakhir posisinya di debit atau di kredit ya. Nilainya berapa ya, tinggal dipindahkan ke sini semuanya. Oke. Langkah kelima, membuat jurnal penyesuaian. Kenapa dibutuhkan? Ya. Karena transaksi yang dibukukan itu harus ada bukti ya. Jadi ada buktinya. Ada bukti pengeluaran, ada bukti pemasukan ya. Ada nota, ada faktur, ada kwitansi dan sebagainya, baru bisa dicatat ya. Nanti setelah Meet kita akan bahas lebih lengkap. Jadi jurnal penyesuaian dibutuhkan jika tidak ada dokumen sumber yang muncul dalam kejadian bisnis, perubahan ekonomi yang berhubungan dengan ruang waktu, misalnya penyusutan ya. Jadi apapun barang yang kita gunakan itu tidak akan bisa dipakai selamanya. Jadi harus ada penyusutan, karena suatu saat barang tersebut itu pasti tidak bisa difungsikan lagi. Jadi nilai ekonominya harus disesuaikan dengan fungsinya, yaitu penyusutan. Jadi kita buat jurnal penyesuaiannya supaya bisa di adjust ya, bisa disesuaikan. Pembayaran di muka ya, down payment. Pembayaran di muka misalkan ya, sewa gedung ya, sewa perkantoran,
sewanya selama 5 tahun. Begitu bayar, ya, bayar sekaligus, kita tidak bisa bebankan pada tahun di mana kita melakukan pembayaran, tapi harus dibagi menurut tahun penggunaannya, ya. Begitu juga dengan penerimaan di muka dan bunga. Jadi disesuaikan dengan kapan sebenarnya diterima. Jadi ini berhubungan ya dengan ruang waktu. Juga ada penyesuaian misalkan karena selisih kurs, ya. Itu juga dimasukkan ke langkah kelima ini. Nah, sehingga ya, ini tadi ya, ini penjelasan tentang apa yang harus dilakukan ini. Jurnal penyesuaiannya, ya. Nah, ini kalau terjadi kesalahan juga dikoreksi di sini, ya. Jadi yang berhubungan dengan ruang waktu, ya, bunga atau penyusutan, ya. Jadi merekam perubahan dalam perkiraan, ya, ada perkiraannya, ya, dan seterusnya. Jadi ini yang dicatat. Setelah disesuaikan, ya, nih. Jadi adjusted trial balance. Jadi ini adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi urutannya tetap sama, nomor akunnya tetap sama, ya, sesuai yang di kode rekening ada di perusahaan tersebut, ya. Jadi ini yang sudah disesuaikan, ya. Ini penyesuaiannya, ya, ini penyesuaiannya. Ini hanya sedikit penyesuaiannya, ya. Ini piutang dagang saja yang disesuaikan. Oke, ini adalah income statementnya, ya. Di income statementnya itu untung atau rugi nampak di sini. Ini net income, ya, penghasilan bersih, ya. Ini setelah dikurangi pajak, ya. Kemudian ini balance sheetnya. Nah, jadi ini harus balance ini. Ini harus balance, ya. Ini harus seimbang. Oke. Jadi kalau sudah buat jurnal penyesuaian, kita bisa membuat yang barusan ditampilkan, ya, neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi itu akan nampak, ya, debit kredit harus seimbang. Kalau tidak, ya dicek kembali lagi, diterusuri balik lagi kesalahan pencatatannya di mana. Oke. Karena neraca saldo yang sudah disesuaikan itulah yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, ya. Laporan keuangan itu merupakan kulminasi, titik puncak dari perhitungan rekening. Dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semester, maupun tahunan, ya. Tapi kalau dibuat secara bulanan, triwulanan itu agak ribet. Jadi biasanya orang membuat paling cepat semesteran, ya. Dan tahunan itu wajib. Dia tiap tahun mesti dibuat laporan keuangan untuk laporkan ke pemegang saham, ya, ke investor, ke yang memberikan kredit, ke pemerintah. Ini yang digunakan yang tahunan. Oke. Jadi laporan keuangannya. Kemudian yang langkah terakhir, ya, menyiapkan jurnal penutup. Nah, setelah kita membuat laporan keuangan, ya, saldo di tiap akun, ya, di tiap kode akun, kode rekening itu mesti dipindahkan untuk digunakan periode berikutnya, ya. Jadi uang tunai sisanya berapa, nah, itu dipindahkan ke awalnya lagi, ya. Misal tanggal 1 Januari dimulai lagi seperti contoh tadi, ya. Nah, itu kan angkanya berasal dari akhir tahunnya yang tanggal 31 Desember setelah ditutup. Jadi angkanya dipindahkan supaya siap lagi dengan periode berikutnya. Nah, karena itu biasanya disebut juga jurnal pembalik, ya, reverse. Jadi dibalik untuk dipakai periode selanjutnya. Oke. Ini sudah diterjemahkan, saya lewatkan. Oke. Nah, dalam sistem informasi akuntansi tradisional, ya, yang manual tadi karena dikerjakan secara ini, ya, ya, jadi tidak menggunakan komputer. Ingat, yang tradisional ini dibuat, ya, atau dibukukan sebelum masa pre-computer thinking. Oke, kalau kita lihat itu ada beberapa kali pemindahan, ya, dari memorandum book pindah ke jurnal, jurnal pindah ke buku besar dibuat neraca saldo yang belum disesuaikan, kemudian dibuat ayat penyesuaian,
kemudian baru disesuaikan lagi, ya, dicek keseimbangan kolom debit kreditnya. Kalau sudah seimbang, baru bisa dibuat laporan keuangan. Nah, jadi satu transaksi dicatatnya berkali-kali dipindahkan, ya. Jadi kemungkinan salahnya besar, ya. Nah, ini kesalahan manusia tanpa menghiraukan bagaimanapun kita mencoba berhati-hati, ya. Karena manusia itu punya keterbatasan, ya. Tidak bisa konsentrasi setiap saat, ya. Akan merasa lelah, ya. Dan emosi, mood itu mempengaruhi prestasi kerja seseorang, ya. Intinya manusia kerja itu agak sulit kita mengharapkan stabil dan perfect, ya, sempurna. Jadi tetap ada kesalahan. Yang kedua, ya, manusia itu memang tidak efisien dibanding komputer. Manusia tidak bisa kerja 24 jam. Komputer selama ada catu daya bisa digunakan, ya. Manusia bisa sakit, butuh tidur, ya, tapi komputer tidak. Nah, ini tidak efisien, ya. Itu dari sisi ekonominya, ya. Kemudian yang ketiga, dokumen-dokumen kertas itu mahal, ya. Harga kertas itu selalu naik, tidak pernah harga kertas itu turun, ya. Kalau harga BBM masih bisa naik turun. Dan mudah hilang. Nah, bisa hilang, bahkan kalau dokumen-dokumen yang difotokopi, kalau disimpan beberapa waktu, itu ada kemungkinan tidak bisa terbaca lagi, ya, karena bubuk tonernya itu akan menempel ke halaman sebelahnya, ya, kalau tidak sempurna pemanasannya. Yang paling pasti hilang itu adalah hasil fax, ya, karena fax itu menggunakan sistem pemanasan ke kertas termal di zat kimia. Jadi beberapa bulan kemudian itu akan makin kabur. Kalau setelah bertahun-tahun, ya tidak bisa dibaca lagi. Jadi hanya kertas kuning yang kosong, ya. Nah, serta perlu biaya tinggi untuk menggandakannya. Nah, jadi satu bagian ke bagian yang lain, kalau butuh arsip difotokopi terus. Jadi satu transaksi, satu bukti transaksi itu bisa ada beberapa rangkap di suatu perusahaan. Nah, itu pemborosan, ya. Ini masalah yang ada dalam sistem informasi akuntansi tradisional yang masih manual. Oke, kita lihat lagi dari sisi hubungan kerjanya, ya. Di salah satu kelemahan arsitektur tradisional akuntansi adalah kekurangan integrasi fungsi silang. Fungsi silang artinya antar bagian. Seperti contohnya, ya, kita ambil transaksi pemesanan barang, ya. Bagian produksi ingin mengetahui tentang barang pesanan untuk membuat rencana produksi. Jadi bagian produksi harus tahu pesanan yang masuk itu apa, berapa banyak, yang seperti apa, ya. Mereka harus menyiapkannya. Jadi dibuat rencana karena ini berhubungan dengan bahan baku, mesin, tenaga kerjanya, itu harus disiapkan, direncanakan. Maka mereka butuh, ya, butuh forecast ke depannya. Pesan yang masuk rata-rata berapa, ya. Jadi bulan depan mereka harus siapkan apa. Kemudian bagian pemasaran ingin mengetahui tentang barang pesanan untuk mengevaluasi harga, rencana promosi, dan target penjualan. Jadi bagian pemasaran ingin informasi yang berbeda dari pemesanan. Apa itu? Ya, kalau di bagian produksi mereka tidak peduli dengan harga, karena tugas mereka adalah memproduksi saja. Tapi bagian pemasaran mereka sangat sensitif dengan harga. Jadi harga yang dipasang itu apakah bisa bersaing kompetitif dengan pesaing lainnya, ya. Apakah harga itu bisa masuk ke pangsa pasar. Nah, bagian pemasaran harus tahu ini, ya. Nah, sehingga kalau tahu dia bisa merencanakan promosinya seperti apa, ya. Kemudian menentukan target penjualan. Sedangkan bagian personalia juga butuh informasi tentang pesanan yang masuk untuk membayar komisi wiraniaga, si sales personnya, ya, prestasi kerjanya itu dihargai. Jadi berapa banyak hasil penjualan yang dilakukan oleh seorang wiraniaga.
Itu personalnya yang harus menghitungnya, maka dia butuh datanya, ya. Lalu yang berikutnya, manajer ingin mengetahui tentang barang pesanan untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh yang ada di dalam organisasi, ya. Jadi di sini manajer untuk membuat kebijakan apakah tenaga kerjanya cukup, ya, atau berlebihan. Mesinnya apakah perlu diinvestasi yang baru karena yang lama sudah tidak bisa beroperasi secara optimal, ya. Karena waktunya tadi yang kita singgung, penyusutan sudah waktunya ganti, ya. Apakah bahan bakunya kualitasnya sesuai dengan pesanan yang masuk, ya. Apakah pasokan bahan bakunya itu lancar. Kalau tidak lancar, harus dicari, ya, pemasok yang baru dari mana. Nah, itu yang diputuskan oleh si manajer, ya. Jadi banyak yang harus dilihat oleh si manajer ini. Lalu yang terakhir, investor dan kreditor. Jadi orang yang menanamkan modalnya, ya, orang yang memberikan pinjaman ingin mengetahui pesanan yang masuk seberapa besar, seberapa banyak, untuk menafsirkan keuntungan yang didapat atas investasi dan kemungkinan akan kembalinya investasi mereka. Yang namanya investor, kreditor itu ingin mencari keuntungan. Nah, jadi kalau penjualannya, pesanan yang masuk tidak banyak, ya, ada kemungkinan investasi mereka itu negatif. Nah, mereka mungkin akan menarik, ya, atau memperkecil investasinya, akan dipindahkan ke perusahaan yang lain, ya. Tapi kalau ini bagus, pesanannya banyak, mungkin mereka akan menambah investasinya, ya. Jadi ini adalah satu transaksi yang dibutuhkan berbagai bagian dengan informasi yang berbeda-beda, ya. Oke. Nah, karena itu kita harus menerapkan teknologi informasi, ya, untuk siklus akuntansinya, ya, yang tadi, ya, yang dijelaskan, ya. Karena apa? Tantangan pengolahan informasi yang dilakukan oleh manusia, ya, ini 3 faktor yang tadi kita sudah bahas, ya. Human error, human efficiency, ya. Paper based communication is costly. Lalu alasan kenapa IT tidak digunakan? Karena sebenarnya sudah tersedia, tapi kenapa ada perusahaan yang juga belum menerapkannya, ya. Ini teknologi doesn't exist. Jadi alasan pertamanya, kalau dulu ya teknologinya belum ada. Teknologinya ada sekarang, tapi mungkin secara biaya itu tidak efektif, ya. Karena mungkin tenaga kerjanya belum siap menggunakan teknologi, ya. Atau, ya, teknologi yang digunakan itu belum pas. Jadi mau dicarikan teknologi yang sesuai penggunaannya, ya. Misalkan penggunaan komputer speknya sangat banyak, yang sesuai yang mana, ya. Jadi jangan beli komputer yang speknya tinggi tapi hanya memanfaatkan sebagian dari kemampuannya, itu kan mubazir, ya. Jadi ini adalah alasannya. Kemudian, using IT to replicate a manual system is not efficient. Nah, penggunaan IT, penerapan IT sebenarnya bukan, ya, meniru, ya, ini replicate, ya, sistem manual, itu tidak efisien. Seharusnya kalau menggunakan IT, karena secara pelaksanaannya, secara operasinya berbeda, ya harusnya dilakukan secara berbeda sistemnya, ya. Jadi kalau hanya seperti, ya, komputer hanya digunakan seperti mesin ketik, nah itu kan tidak efisien, gitu, ya. Itulah kenapa kadang IT-nya tidak diterapkan. Karena IT ini penting, maka arsitektur akuntansi juga perlu diubah. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi sistem arsitektur akuntansi tradisional itu banyak mendapatkan kritik, ya. Kenapa? Ya. Jadi aktivitas yang digunakan untuk menyediakan, ya, pelayanan kepada pelanggan ini masih dirasakan belum mencukupi, ya. Banyak sistem yang ada dalam perekaman dan pelaporan aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan, jadi saling tumpang tindih, ya.
Kemudian, manajer yang berbeda-beda menginginkan sisi pandang dari data yang berbeda, yang tadi barusan kita bahas ya, untuk pengambilan keputusan di bagian mereka masing-masing ya. Nah, jadi terlalu banyak sistemnya, buat masing-masing sesuai kebutuhannya. Nah, itu yang permasalahkan ya di dalam sistem akuntansi tradisional. Nah, ini adalah gambaran yang tadi dijelaskan ya. Masing-masing bagian punya pandangan yang berbeda nih. Multi view of the same business event. Kejadian bisnis yang sama itu bisa dilihat dari yang berbeda-beda tergantung siapa yang melihat. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Oke, kita sampai di sini dulu. Ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya.